Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bidzabhil udhiyyah wa balaghna ila hadzal yawmi min 'ashri dzilhijjah. Wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uqulis salimah. Salatu wa salaman mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang insyaallah senantiasa mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah muliakan. Mengawali khutbah yang agung di Idul Adha ini, tidak lupa khatib mengajak wabil khusus kepada diri khatib dan keluarga, serta selanjutnya wabil umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman insya Allah menjadi tanda bahwa kita percaya kepada Allah, dan dengan takwa menjadi tanda, menjadi wujud berupa kesiapan kita agar segala apa yang Allah perintahkan dan Allah larang kita bisa patuhinya. Maka dengan iman dan takwa ini menghujat ke dalam diri kita, senantiasa ada dalam diri kita, maka hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan lurus, dan senantiasa mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari berbagai macam nikmat yang harus kita syukuri pada pagi yang hari yang insya Allah senantiasa kita rindukan ini, tentunya ada beberapa nikmat yang harus kita syukuri, yakni adalah nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat dan kesempatan. Karena boleh jadi ada saudara-saudara kita yang tahun kemarin merayakan bersama, melaksanakan bersama sholat Idul Adha berjamaah, namun pada kesempatan hari ini, qadarullah, beliau tidak ada pada hari ini, baik itu sedang sakit ataupun telah Allah panggil lebih dahulu. Maka inilah yang harus kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dengan nikmat inilah kita masih bisa hadir dan mampu dalam melaksanakan sholat sunnah hari raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah, dan mampu melaksanakan amal ibadah yang lainnya, khususnya di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Muslim rahimahullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada dua momentum ibadah yang kita tidak bisa lepaskan dari hari raya Idul Adha. Dua ibadah ini membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi
salah satu tanda alat ukur keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini pula juga harus dilakukan tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tapi setiap yang telah Allah tentukan, yakni di bulan Zulhijjah. Tidak hanya itu, dibutuhkan semangat yang kuat, dibutuhkan tekad dan niat lurus yang mantap, didukung dengan kemampuan moral dan material jika kita ingin melaksanakan kedua ibadah penyempurna keislaman kita ini. Kedua ibadah ini pula yang bukan hanya mencakup terhadap ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mencakup ibadah horizontal, yaitu kepada sesama manusia. Apa dua ibadah ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah kurban dan haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas, mengapa ibadah kurban, mengapa ibadah haji mampu menjadi salah satu tolak ukur keimanan kita? Karena di dalam menjalankan dua ibadah ini membutuhkan keyakinan yang teguh, keikhlasan yang lurus, serta kepercayaan secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran, sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari orang yang mungkin memiliki harta yang banyak, namun tidak saja terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkurban ataupun berhaji. Tapi banyak orang yang saudara kita yang mungkin kategorinya ekonominya kurang, tapi memiliki keyakinan yang kuat, sehingga berbagai macam godaan duniawi, bahkan kebutuhan sehari-hari, ia akhirnya mampu menabung sedikit demi sedikit dan memantapkan niatnya agar bisa berkurban dan berhaji. Tentunya ini perjuangan yang sangat berat, ini perjuangan yang perlu dukungan yang sangat kokoh. Karena jika tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, rasanya akan sangat sulit bagaimanapun kondisi dan kesempatannya dalam melakukan ibadah kurban ataupun ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Terkait dengan perintah kurban, tentunya kita mengetahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita yang telah Allah abadikan dalam Quran surat Al-Kautsar dalam ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Maka selanjutnya dalam ayat ini, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Allah dan berkurbanlah sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari kasih sayang Allah. Hadirin, ayat ini begitu tegas memerintahkan kepada kita bahwa ada satu ibadah yang harus kita perjuangkan bersama, yaitu berkurban dalam rangka mendekatkan diri kita hanya kepada Allah, bukan karena niat yang lain. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita memiliki dan menyisihkan sebagian dari hewan kurban yang kita punya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka hal ini sesuai dengan makna yang berasal dari kata qoriba, yang dan berakhir pada kurban, yang artinya adalah bahwa kurban adalah bagaimana mungkin insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada sesama manusia. Jika keimanan yang kuat, maka tidak ada ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bisa saja keraguan datang, misal karena bayang-bayangan uang yang akan kita kurang, harta yang akan berkurang, terlebih harganya sudah naik, bahkan kebutuhan-kebutuhan lain yang subhanallah tentunya kita perlu prioritaskan. Tentunya
faktor keimanan yang harus kita perteguh dalam hal ini. Kita harus yakin bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak. Allah akan mengganti dengan yang lebih berkah, dan Allah akan ganti dengan yang lebih besar dari hitungan-hitungan yang kita keluarkan. Maka tidak heran hadirin, Rasulullah bersabda, "Ma ahsana 'abdus shadaqah." Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya illa ahsanallahu azza wa jalla, kecuali Allah memperbaiki penggantinya atas harta yang ditinggalkan ala tirkatihi. Hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak. Apalagi terlebih bagi orang yang mampu secara keuangan, mampu secara harta, haruslah tentunya jangan ragu-ragu lagi untuk berkurban. Karena Rasulullah SAW pun mengingatkan dengan yang sangat redaksinya, menegaskan bahwa man wajada sa'ah, barang siapa yang mendapatkan kemampuan, falam yudhi, tapi ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musalla, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Inilah yang Rasulullah tegaskan bagi kita. Maka tentunya hadirin, kurban adalah merupakan tanda wujud keimanan kita kepada Allah, tanda ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk pengorbanan yang kita lakukan, yang diberikan secara ikhlas, yang diberikan sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial bermasyarakat, sehingga mudah-mudahan apa-apa yang kita kurbankan itu bisa mengandung manfaat dan maslahat bagi semuanya. Bagi yang mungkin belum mampu dan mampu hari ini atau 3 hari ke depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadirkan 3 hari tasyrik yang ini bisa saja menjadi kemampuan untuk bisa berkurban, yang tentunya wallahu a'lam, kita belum tahu apakah kita masih merasakan dan menikmati hari raya Idul Adha di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Seperti halnya ibadah kurban yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang, keimanan hamba-hamba Allah, maka selanjutnya ibadah yang kedua adalah ibadah haji. Begitupun dengan ibadah haji. Ibadah haji juga merupakan wujud kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harus menempuh cara-cara yang sangat berat dan menempuh perjalanan yang sangat lama dan sangat panjang. Keimanan kita pun diuji dengan harus mengeluarkan puluhan juta rupiah dari penghasilan kita. Apakah selesai? Tidak. Selanjutnya menunggu antrean